belajar hari ini bersama Zahade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, perlu saya ingatkan bahwa kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan jaga jarak. Baiklah, siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas materi penyelidikan IPA. Nah, sekarang kita akan bahas topik selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah semoga di akhir pembelajaran nanti Ananda sekalian dapat menyebutkan pengertian pengukuran dan kenal dengan istilah-istilah dalam pengukuran. Simaklah ilustrasi berikut ini. Pernahkah kamu beli buah di pasar? Bagaimanakah cara penjual menentukan banyaknya buah secara akurat? Ya, memakai timbangan. Lalu, pernahkah kamu mengikut perlombaan lari? Pernah. Bagaimanakah cara menentukan pemenangnya? Benar sekali, pemenangnya ditentukan dengan siapa yang paling cepat mencapai garis finish. Nah, semua kegiatan itu melibatkan pengukuran. Jadi, apa itu pengukuran? Nah, sebenarnya dari ilustrasi yang kita lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa pengukuran itu melibatkan sesuatu yang diukur dan alat ukur. Pada contoh jual beli buah, anggaplah si Fulan namanya. Si Fulan ini berniat membeli mangga 1 kg. Lalu apa yang dilakukan si penjual setelahnya? Benar sekali, penjual membandingkan mangga dengan jarum yang ada pada timbangan. Setelah itu, jika jarum menunjukkan angka di 1 kg, barulah si penjual memberikan mangga kepada Fulan. Jadi, dari ilustrasi tadi dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, hasil pengukuran ini dinyatakan dengan angka dan satuan. Contoh pada jual beli buah tadi dikatakan massa buah sebagai besaran, kilogram sebagai satuan, dan timbangan sebagai alat ukur. Nah, massa buah itu apa sih, Zah? Sebelum belajar IPA, banyak yang belum tahu nih bahwa massa dan berat itu berbeda. Apa sih bedanya? Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda dan nilainya tidak akan berubah. Sedangkan berat itu nilainya berubah-ubah tergantung dari gravitasi. Contohnya, massa mangga di padang panjang dengan massa mangga di bulan itu sama. Sementara berat mangga di padang panjang dengan berat mangga di bulan itu berbeda karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi sekarang Ananda sudah tahu istilah yang dipakai penjual buah lebih tepatnya adalah massa. Contoh lainnya seperti gambar berikut. Ada seorang siswa yang mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Panjang pensil adalah besaran, sentimeter adalah satuan, penggaris adalah alat ukur. Ketika kita membahas pengukuran, ada istilah-istilah yang harus kita ketahui seperti besaran dan bukan besaran, serta satuan. Satuan ini terdiri dari satuan tak baku dan satuan baku. Kita bahas one by one ya. Pertama adalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Bisakah Anda menyebutkan apa saja yang termasuk besaran? Ya, massa, tinggi badan, panjang meja. Terus yang lagi viral dan penting dilakukan sekarang yaitu mengukur suhu. 36,6 derajat. Nah, adapun bukan besaran merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diukur, seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kesabaran, kebahagiaan, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu sebutkan menurutmu hal apa saja yang termasuk bukan besaran? 2,000 years later. Kesemua hal yang kamu sebutkan tadi merupakan bukan besaran, yaitu sesuatu yang tidak dapat diukur oleh manusia. Tapi perlu Ananda ingat bahwa hal ini tidak berlaku bagi pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui.
Ketika dua orang mengukur dinding dengan lengan mereka, maka lengan dijadikan sebagai satuan. Nah, hasilnya dapat kita lihat seperti gambar di samping. Hasilnya berbeda-beda ya. Pengukuran seperti ini menggunakan satuan tak baku atau tak standar. Bayangkan ketika ruang kelasmu dikerjakan oleh 3 orang menggunakan lengan mereka. Yes or no? No. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati dalam sistem internasional disebut satuan baku. Contohnya adalah meter, detik, celcius, dan lain-lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kita mengetahui pengertian pengukuran dan kenal dengan istilah-istilah dalam pengukuran, yaitu besaran dan satuan. Pada hakikatnya, belajar mengenai pengukuran ini tidak hanya memudahkan urusan dunia kita saja, melainkan akhirat kita juga. Dalam hal muamalah, manusia dituntun oleh Allah sebagaimana firman Allah berikut ini. Manusia diperintahkan untuk tidak merugikan manusia lain dengan cara menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang lurus. Inilah salah satu manfaat belajar pengukuran, mempermudah jalan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian dapat mengulang video ini jika dirasa penyampaian Ustazah terlalu cepat. Nah, di kolom deskripsi juga tersedia latihan soal untuk memperdalam materi yang baru saja kita pelajari. Luar biasa sekali, terima kasih dan aplaus untuk Ananda semua yang sudah menyimak sampai di akhir video ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar Ustazah tetap semangat membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sampaikan salam Ustazah kepada ayah dan bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.